Hai penggemar tenis meja atau pingpong dimanapun berada. Saat ini video kali ini saya akan memasang karet untuk blade saya atau bed saya. Ini bed saya. Sebelumnya saya ingin jelaskan, saya menggunakan merek Donic Person Carbotech. Ini ada tulisannya Carbon Inside. Ini menurut catatan dari Donic, dia adalah karet yang blade yang keras. Jadi sebaiknya digunakan sebenarnya karet yang soft biar dia bisa balance. Jadi ini untuk yang merah saya gunakan Tinergy 05 dari Butterfly. Usianya sudah sekitar 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Di yang hitam, bagian karet yang hitam, saya gunakan Donic Blue Fire M3. Donic Blue Fire M3. Alasan saya mengganti karet saya yang merah ini adalah karena dia performanya sudah turun, tidak seperti waktu saya beli, dan cukup mahal. Saat ini di pasaran karet atau rubber Tinergy 05 ini harganya sekitar 950 sampai 1 juta rupiah. Untuk itu saya beli yang sedikit murah atau sedikit turun, tapi kualitasnya masih baik. Nah, pilihan saya jatuh ke ini, Tiphar, mereknya Tiphar Evolution MXP. Ini saya beli yang merah. Di sini ada keterangan spons 2,1 sampai 2,2 mm. Kita buka dulu ini. Ini plastik dari penjualnya. Nah, kita buka lagi, ini plastik dari pabriknya. Nah, ini di sini ada tertulis speednya itu dari high ke extreme. Ini kalau ini kontrolnya memang agak kurang, berarti ini memang kalau sesuai dengan review yang saya baca, ini memang karet yang lebih diutamakan speednya. Jadi untuk pemain offense, ini orientasinya untuk advance ke pro. Jadi karena mungkin agak sulit untuk mengontrolnya. Kalau ini spinnya di tengah-tengah, di high, tapi tidak ekstrim. Kemudian ini hardness, kekerasannya ini termasuk hard, medium ke hard. Kemudian katapult putarannya itu high, tidak ekstrim juga. Jadi sebenarnya karet ini lebih ke speed. Saya beli harganya 600.000. Ada sih yang jual 550, tapi kebetulan saya mau beli sama lem, jadi saya beli di toko yang harga 600. Baik, ini kesan pertama, baunya. Baik, kita buka ini. Di sini pas kita buka ada seri-seri dari Evolution.
Itu ada FXP, FXS, LP, ELS, MXP dan MXS. Ya, saya rasa tidak perlu dijelaskan di video ini. Tapi kenapa saya membeli MXP? Ya karena reviewnya paling bagus di antara karet-karet. Bahkan ada satu situs yang mengatakan 3 dari 5 karet terpopuler ini yang nomor 3. Nomor 2-nya Tinergy 05 dan nomor 1-nya Dignis 05. Ini nomor 3. Dan juga memang dari beberapa review menyarankan bagi yang pengguna Tinergy 05, kalaupun mau beralih atau mengganti, lebih bagus yang ini MXP karena penyesuaiannya tidak terlalu susah. Baik, oke. Ini kita buka. Ini pertama ada kertas hitam. Ini ceritanya lah, cerita dari Evolution ini. Ya, ini terkesan agak sedikit tacky ya, atau menempel. Ada lapisan kertas dan ketika saya buka begini, dia tidak licin, tapi agak menempel. Dan kalau saya pegang dengan tangan, dengan jari, memang agak menempel. Kalau bandingkan dengan Donic, nah mungkin ini karena sudah 2 tahun, memang tidak bisa dibandingkan apple to apple. Jadi memang kurang lebih sama lah dengan Tinergy 05 ini. Saya berharap banyak ini bisa minimal mendekati lah kualitas dari Tinergy 05, karena dengan harga yang hampir terpaut 300-an ribu. Jadi ini ketika dibuka begini, dia terkesan menempel. Oke. Dan sponsnya berwarna merah. Ini kalau saya perhatikan, dia sponsnya agak kasar di bagian belakangnya ini. Ini tidak terlalu jelas tulisannya, Evolution MXP. Mungkin ini ada nomor seri, ada ya, tidak terlalu jelas. Oke. Sayang timbangan digital saya rusak. Saya ingin menimbang berat dari MXP ini, tapi saya tidak punya timbangannya. Baik, kita akan coba pasang di blade saya ini, Donic version Carbotech untuk T-bar MXP. Saya akan putar kameranya agar bisa dilihat lebih jelas. Ini saya sudah siapkan lem. Ini cukup terkenal juga, mereknya Leci. Saya membelinya berdasarkan review atau testimoni yang banyak pakai. Kemudian ini ada spons untuk meratakan lemnya. Saya ambil dari alat makeup istri saya. Kemudian saya siapkan cutter yang tajam, yang ujungnya ini sudah saya patahkan supaya dia mudah untuk memotong sebentar. Dan ini ada talenan agar meja tidak rusak dan lebih gampang untuk dipotong. Oke, kita change kameranya. Baiklah, langkah pertama ini saya akan lepaskan karet Tinergy 05 ini. Sudah hampir 2 tahun menempel. Sepertinya tidak ada masalah. Ini menggunakan, waktu ditempel menggunakan WBG atau water based glue. Sama juga, ini WBG juga.
Oke, perlahan-lahan karena sayang ini masih bisa dipakai lagi ini. Ini banyak beberapa senior pingpong atau tenis meja mengatakan sebaiknya karet itu tiap 3 bulan itu dibuka terus dilem lagi. Nah, saya belum terlalu paham. Coba tolong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi ini memang sudah ada den-den kecil ini. Ya biasalah untuk kalau main kena meja. Ini karetnya dari 05 pasti akan digunakan, simpan aja. Cuma dia memang udah agak licin, sangat udah licin, udah nggak menghasilkan spin lagi. Ini kayaknya mumpung sudah dibuka, ini saya mau meratakan sedikit menggunakan mistar, karena ini bisa diratakan pakai mistar. Ini saya sudah punya, ambil mistar. Saya sih lihat ilmunya ini di toko pingpong juga. Seperti yang lihat sini, ini ada den kecil mau saya ratakan. Ini juga oke. Kita langsung saja. Ini masih bersih ya, jadi saya rasa tidak perlu dilakukan hal yang lebih. Kita ambil ini sponsnya, ini lemnya. Nanti saya akan taruh lemnya di kedua sisi. Setelah saya taruh nanti sedikit saja tipis, kemudian saya akan diamkan 15 menit. Setelah lemnya kering, kemudian akan dilem. Jadi ditunggu 15 menit. Oke. Ini saya lemnya di kayu aja dulu ya. Ini water based glue. Kita usapkan merata di seluruh bagian kayu blade.
Oke, kita tunggu 15 menit. Kemudian ambil plastiknya, ini tidak perlu dibuka. Oke. Usahakan menjemar dengan merata. Sepertinya sudah. Kita tunggu 15 menit. Baiklah, teman-teman, sudah 20 menit saya menunggu, dan tandanya lem itu sudah siap untuk kita tempelkan adalah yang tadi berwarna putih sudah menjadi warna agak bening. Jadi sudah tidak kelihatan lagi warna putih di lemnya, berarti dia sudah kering. Nah, sebelum saya tempel, ini saya masih menyimpan dus atau tempat simpanan Sinergi 05 yang lalu. Jadi saya ingin menyimpan ini karet Sinergi. Sebenarnya masih cukup enak ini, cuman pas terakhir itu sudah spinnya sudah tidak spin lagi karena sudah sering nyangkut. Saya ingin menyimpannya, tapi pengalaman kalau disimpan langsung masuk ke dalam dusnya itu dia nanti akan melekat di kertasnya. Jadi ini saya lapisi plastik agar nanti mudah dibuka. Ini saya isi di dus Sinergi 05 nya. Oke, sekarang kita akan menempel. Ini kita taruh di sini. Ini kita buka terlebih dulu lapisan tadi. Kenapa penting? Karena kita akan melihat kelurusan karet ini di blade-nya.
Ini saya agak ragu menentukan titik tengahnya karena masih ada tulisan juga sih. Oke. Kemudian kita ambil sesuatu yang bulat. Ini saya ada, tidak usah terlalu kencang teman-teman, karena nanti justru akan membuat karetnya melar. Ini yang penting dia bisa melekat seluruhnya aja, tidak perlu tekanan terlalu kuat, nanti karetnya bisa melar. Oke, saya rasa cukup. Nah, ini saatnya memotong. Ini mengapa pentingnya kita tempel lagi ini, agar sebentar karet yang kita akan potong itu tidak melekat di talenan ini. Oke, ini cutternya. Usahakan untuk memotong selandainya posisi. Saya akan dua kali untuk memotong. Kemudian yang kedua, ini sudah sampai habis, sampai memotong top sheetnya. Kalau Pimobol dia menggunakan gunting, ya itu tergantung aja. Ini masih belum terpotong sepenuhnya, jadi saya akan sekali lagi. Biasanya 2 kali sudah, tapi mungkin ini kurang tenaganya. Oke, teman-teman, ini sudah jadi, sudah terpotong. Ini saya buka. Nah, ini dia. Sudah pas terpotong. Jadi kalau kita lihat memang dari sponnya ini
Ya, ini dia memang agak tebal dibandingkan dengan Donic, padahal sama, dia ketebalannya 2,2 atau ketebalan maksimum. Apa mungkin karena Donicnya udah lama ya, jadi dia menciut. Tapi kalau yang terlihat di sini, saya nggak tahu apa bisa dilihat oleh teman-teman, dia ketebalannya ini memang lebih tebal sedikit dari yang Donic. Oke, ini tertulis Evolution MXP. Ini tulisan Jepangnya ini di sini. Tulisan ada juga Pro Player version. Dan ini ada tulisan tibar dan nomor seri pendaftaran di ITTF-nya. Nomornya 74013. Oke. Oke, saya switch kamera dulu. Baik teman-teman, tadi saya sudah menempel karet tibar Evolution MXP ke blade saya. Saya sudah penasaran untuk mencobanya. Nanti besok, ini sudah malam, besok saya coba bermain dan videonya saya masukkan ke video ini. Semoga video ini bermanfaat atau juga memberi pencerahan, atau setidaknya ya bisa menambah. Saya juga mohon dikoreksi ketika ada mungkin salah-salah dalam proses pengeleman tadi. Saya juga masih dalam proses belajar. Nanti semoga bisa ditambahkan bagi saya oleh teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Nanti saya akan lanjut dengan video merasakan merasakan cengkraman atau merasakan speed dari Evolution MXP ini. Oke, terima kasih.